Apa fungsinya lidah? Yaitu mengecap, ya, berbicara, bahkan menelan, ya, makan lewat lidah, ya. Tetapi lidah ini berfungsi untuk mengekang lidah. Kata firman Tuhan, untuk mengekang lidah kita. Untuk apa, saudara? Ya, dengan perkataan kita menjauhkan segala kompromi, ya, segala kesepakatan, segala rencana dalam pikiran kita. Kita bukan seperti Judas, ya, dia berkompromi untuk menjual Yesus, ya, gara-gara uang, ya. Ya, sekarang ini ada banyak yang kita lihat dalam negara kita, yaitu banyak pejabat yang korupsi. Hanya karena uang mereka korupsi. Mereka hanya menyenangkan diri mereka, mereka membuat orang menderita, ya, membuat orang jatuh gara-gara uang. Nah, gara-gara uang itu disebabkan oleh lidah. Jadi makanya kita harus menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita dari segala sesuatu yang jahat. Jadi kata firman Tuhan, aku berjaga-jaga di pinggir mulutmu. Ada Tuhan, saudara, di pinggir mulut kita. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan jaga mulutku, Tuhan jaga perkataanku, maka Tuhan menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, sehingga kita dihambat untuk membicarakan, ya, apalagi membicarakan orang lain, menggosipkan orang lain, bahkan menjelek-jelekan, memfitnah orang lain. Itu harus kita jaga supaya Tuhan menghambat segala sesuatu. Ya, saya percaya jemaat GBI Cross semua tidak terlewatkan, semua berkata-kata baik. Amin. Oke, supaya menjaga lidah kita, karena lidah ini, ya, dipakai oleh iblis, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya suka memperkatakan yang tidak baik, ya. Apalagi saat ini kita mendengar, ya, netizen lewat media sosial, mereka mengutuk, mereka menghakimi, mereka membicarakan orang lain tidak habis, ya, merasa mereka sempurna. Tetapi mari kita mengekang lidah kita, menjaga mulut kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, tetapi lewat mulut kita memuliakan Tuhan dan memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang benar dalam bibir mulut kita, dan kita dijauhkan dari segala yang jahat. Dan kita memakai lidah kita untuk memperkatakan hal yang baik, hal yang diperintahkan Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan. Mari Stella yang ketiga. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tapi penderitaanku makin berat. Iya, karena perkataan dia keluh, kata firman Tuhan, dia bisu, dia diam, ya, tetapi penderitaan jauh daripada dia. Penderitaan tidak pernah lekang karena perkataan, ya, karena perkataan yang setiap kali, ya. Apalagi ada orang fasik, apalagi itu orang fasik itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang membelakangi Tuhan. Itu kita terus membicarakan hal-hal yang tidak baik, sehingga mulut kita keluh, ya, sulit memperkatakan yang baik, ya, tetapi memperkatakan yang buruk, ya. Saat ini pemazmur berbicara tentang perkataan, ya. Perkataan itu harus dijaga, ya. Perkataan itu harus dikeluarkan hal-hal yang baik, supaya apa? Penderitaan demi penderitaan dijauhkan dari kita. Ada banyak orang menderita karena perkataan. Banyak orang yang jatuh lewat perkataan. Banyak orang menghakimi lewat perkataan. Jadi kita sebagai orang percaya hari ini kita diingatkan, kita ditegur oleh Tuhan, sehingga kita sadar apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perkatakan, dan kita memulai, ya, kalau kita sudah melakukan hal yang baik lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, lewat perbuatan kita, sehingga penderitaan demi penderitaan kita dapat lalui. Ketika penderitaan itu
datang kepada kita, mulut kita terus bersyukur, mulut kita memuji Tuhan, mulut kita ya memuliakan Tuhan. Jangan kita berkeluh kesah. Jadi ini hari ini menjadi acuan bagi kita ya, sehingga hari-hari kita dijauhkan dari segala kejahatan, kecemaran, apalagi perkataan, sehingga penderitaan itu memang ada ya. Penderitaan itu orang-orang percaya sedang hadapin dan akan dihadapin, karena hidup ini sementara, saudara. Penderitaan demi penderitaan akan berlalu ya. Penderitaan ini kata firman Tuhan, hidup ini hanya sementara. Jadi penderitaan itu hanya sementara. Hari ini penderitaan kita hadapin, besok penderitaan lagi berbeda ya. Berbeda konteksnya, tetapi judulnya penderitaan ya, saudara. Mari kita baca ayat keempat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Iya, saudara, ini terus berbicara lidah ya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan lidah kita. Kadang lidah kita ibaratnya hati sudah bersih, tetapi ketika lidah ya berbicara itu tidak sesuai dengan hati kita, pikiran kita, bahkan tidak dihambat, itu yang namanya lidah ya. Kita harus mengekang lidah kita, kita harus menghambat lidah kita. Dengan apa? Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, apalagi perkataan kita, sehingga Dia mengekang lidah kita, menghambat perkataan kita, sehingga perkataan demi perkataan yang baik keluar dari bibir mulut kita. Kita bisa mengatur mulut kita, tetapi Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang menghambat segala sesuatu yang keluar dari bibir mulut kita kalau hati kita tidak ingin memperkatakan. Oke. Yang kelima, Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. kadang penderitaan saudara yang dihadapi orang-orang saat ini membuat penderitaan ingin mati saja ya. Penderitaan itu membuat dia putus asa, membuat dia menyerah, membuat dia melakukan sesuatu yang jahat, membuat penderitaan ini enggak lepas-lepas dari saya gitu. Dia sebenarnya rasanya enggak ada jalan lain. Dia mengeluhkan penderitaannya. Ada banyak, tidak ada seorang pun yang tidak menderita di dunia ini. Semua mengalami penderitaan. Nah, dunia ini hanya sementara. Di dalamnya kita diproses ya untuk menjadi lebih baik, kita dibersihkan ya setiap hari. Makanya kita perlu firman Tuhan, kita perlu Tuhan untuk menjaga hati kita supaya di dalam penderitaan ya. Saat ini mungkin saudara di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan tetap ada bagi kita ketika kita berserah kepada Dia, sehingga penderitaan itu kita lalui dengan baik dan kita menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Oke, yang lanjutnya. 6. Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan untukku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya, yang dicari dunia hanya kesia-siaan, tetapi penderitaan ini proses untuk kita ya, untuk kita bersama dengan Tuhan nantinya, proses hidup kita yang sebenarnya. Jadi ada batasnya. Kata firman Tuhan 70 sampai 80 aku bersyukur, selebihnya sakit penyakit. Jadi Tuhan yang menentukan hidup kita, bukan penderitaan itu membuat kita mati, membuat kita putus asa, membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan hidup kita. Jadi penderitaan itu
proses ya untuk kita menjadi lebih baik, karena firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Enggak semua kita ya, kita tidak memiliki apa yang namanya kebaikan ya, tetapi Tuhan itu Allah yang baik. Jadi segenap hidup kita tidak ada orang yang baik ya di dunia ini. Tuhan berkatakan, tetapi aku akan membersihkan kamu, kata firman Tuhan di dalam Yohanes sebelumnya, dalam Yohanes yang kita baca mungkin di Yohanes pasal 13. Jadi Tuhan akan membersihkan hidup kita ya. Memang ada dosa warisan dari Adam, tetapi Tuhan membersihkan kita dengan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan setiap hari, kita perlu firman-Nya untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan hidup kita dari dosa, apalagi penderitaan. Lanjut. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya memperhitungkan yang sia-sia dan meninggi, tetapi tidak tahu siapa yang tahu nanti. Iya, jadi orang zaman sekarang lebih baik menumpuk harta ya, mencari uang sebanyak-banyaknya ya, mencari harta hanya dalam pikirannya, dalam hidupnya harta dan harta. Tetapi kata firman Tuhan, dia menumpuk susah payah, tetapi kita tidak tahu siapa yang menikmati. Mungkin bukan kebanyakan bukan kita ya, bukan yang menumpukkan harta itu dapat menikmati. Mungkin ya orang-orang di luar sana yang tidak ada hubungannya dengan kita. Apalagi ya kita yang sudah capek-capek menyediakan, oh ini untuk nanti saya tua, untuk anak-anak saya, tetapi Tuhan yang bekerja di dalamnya, sehingga apapun berkat yang kita terima dari Tuhan itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Bukan kita mengikatkan diri kepada harta, kepada mamon, tapi kita lebih mencintai Tuhan. Itu lebih berharga dari apapun. Kita tidak akan pernah membawa apa-apa ketika kita kembali kepada Bapa di surga. Jadi penderitaan itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi penderitaan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Penderitaan itu membuat kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bukan harta, bukan kekayaan yang Tuhan lihat, tetapi hati yang percaya kepada Dia. Itu menjadi hal yang baik bagi Tuhan, hal yang harus kita kejar, melekat kepada Tuhan, menjalin hubungan yang lebih baik daripada dengan harta. Kita nggak tahu, kita sudah capek-capek menyediakan berkat itu, harta itu, tetapi kita tidak tahu apakah harta kita dimakan ngengat, dirampok, tidak dapat dipertahankan, dan kita tahu hidup kita sementara. Jadi untuk itu kita menderita. Kita harus jalani penderitaan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita dalam sakit penyakit, dalam pergumulan ekonomi, bahkan finansial yang kita hadapi. Kita tahu ada cara Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan kita dapatkan asalkan kita percaya, melekat kepada Dia. Jadi penderitaan demi penderitaan yang Tuhan berikan bagi kita dalam hidup kita. Yang pertama, poin pertama, menyadari bahwa penderitaan itu hanya sementara ya. Yang dicari manusia ya saat ini mungkin merasa dia dapat pertahankan, tetapi kata firman Tuhan, hidup ini hanya sementara. Jadi penderitaan yang kita alami hanya sementara. Dia akan seperti bayangan, dia akan cepat hilangnya dan cepat raibnya seperti asap ya, seperti bayangan. Demikian juga penderitaan itu akan silih berganti. Penderitaan itu tidak akan mematikan kita, tidak akan membuat kita putus asa, tetapi penderitaan itu membuat kita menjadi lebih baik.
ya. Di dalamnya ada kekuatan, ada kasih, ada sukacita yang kita dapatkan lewat penderitaan. Pasti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, penderitaan yang kita hadapin saat ini menyadarkan kita, ya, kita harus terus berharap, ya. Ayat yang ke-8, Tuhan menjadi pengharapan kita, ya. Ketika kita menderita, kita terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada manusia tidak ada gunanya. Mereka hanya mengecewakan, mereka hanya membuat kita menderita. Kalau kita saat ini ada masalah, berharap sama Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Mungkin saudara berpikir, oh aku mengandalkan si anu, mengandalkan si ini. Ingat saudara, mereka tidak dapat memberikan apa-apa, tetapi mereka hanya menghakimi kita, mereka hanya menghujat kita. Tetapi penderitaan yang Tuhan berikan membuat kita terus berharap kepada Tuhan, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Maka hidup kita tenang menghadapi segala penderitaan, menghadapi segala pergumulan. Yang ketiga, ayat yang ke-12, mari Stella. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya dan mengajukan keelokannya. Sama seperti gegat, sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaannya. Iya, ini artinya kita harus menyadari perbuatan apa yang kita sudah lakukan sehingga kita menderita, ya. Ada penderitaan yang Tuhan kasih kepada kita supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ada penderitaan yang kita hadapi lewat perbuatan kita, adakah dosa, ada pelanggaran. Jadi kita harus melepaskan semuanya. Lepaskan semuanya, apapun dosa yang kita sudah lakukan, pelanggaran, serahkan semua sama Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kita, melepaskan. Jadi yang ketiga ini, mari kita lepaskan. Kita bertobat kepada Tuhan dan menyadari apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan kita saat ini dan memberikan kita kesadaran sehingga penderitaan demi penderitaan dapat kita hadapi dengan rasa syukur, dengan berterima kasih, dengan berharap hanya kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami sukacita, yang namanya berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahkan pertolongan Tuhan, bahkan kesehatan, sakit penyakit dijauhkan, bahkan penderitaan akan diluputkan dari hidup kita, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Maka Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang disembah, itu yang menjadi bagian kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.